CDT FTTM. Dengan saya Santika Arsalisya dengan NIM 1642408. Dan saya Fahira Najla dengan NIM 1642402. Di sini kami akan memaparkan terkait materi yang kami dapatkan dari CDT 2, yakni integritas dan rendah hati. Yang pertama adalah integritas. Integritas mencakup 3 unsur penting, yakni nilai, ucapan, dan perbuatan. Integritas dapat dicapai apabila adanya konsistensi dan keselarasan antara 3 nilai yang tadi. Apabila adanya kekurangan atau ketidaklengkapan dari setiap unsur, maka dapat dibilang bahwa integritas tidak terjadi atau tergapai. Dalam menjaga integritas, dibutuhkan pula penerapan 6 nilai penting, yaitu kejujuran atau honesty, kepercayaan atau trust, keadilan atau fairness, menghargai atau respect, tanggung jawab atau responsibility, dan keberanian atau courage. Yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati memiliki makna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan yang akan membentuk sikap realistis terhadap diri sendiri. Dalam membentuk sikap rendah hati, terdapat 4 cara. Yang pertama adalah memahami diri, yaitu proses di mana seseorang dapat secara objektif dan jujur melihat kapasitas diri sendiri. Yang kedua adalah membebaskan diri dari ego, yaitu kemampuan di mana seseorang dapat menjauhkan diri dari keinginan untuk menjadi pusat. Lalu yang ketiga adalah keterbukaan untuk meninjau pendapat orang lain. Salah satunya adalah dengan mendengarkan aktif pendapat orang lain ketika berdiskusi. Yang terakhir adalah menghormati diri, yaitu mampu mengakui keunggulan orang lain, serta mampu merespon dengan welas asih terhadap kekurangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Zandarmawan dengan NIM 1222443 dan saya adalah perwakilan dari kelompok 54 CDT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin yang dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. Di lingkungan kampus, masih terdapat beberapa mahasiswa yang menyontek dalam ujian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya kesempatan untuk menyontek. Lalu yang kedua, karena adanya motivasi untuk menyontek. Tekanan akademik yang mengharuskan mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan juga kurangnya kepercayaan diri akan kemampuan masing-masing menyebabkan beberapa mahasiswa memilih untuk menyontek. Lalu yang ketiga, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan juga lingkungan yang masih mewajarkan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terdapat beberapa perilaku pengendara di jalanan Jatinangor yang tidak sesuai karakter air. Seperti pertama, pelanggaran aturan lalu lintas yang biasa dilakukan oleh pengendara motor seperti melawan arus, mengebut, ataupun tidak memprioritaskan pejalan kaki. Yang selanjutnya, kondisi jalan saat jam sibuk biasa terjadi macet sehingga terjadi ugal-ugalan. Nah, selanjutnya ada kurangnya kesabaran dan rendah hati yang biasa menyebabkan para pengendara ini tersulut emosi sehingga terjadi beberapa pertikaian. Nah, faktor yang menyebabkan hal tersebut biasa karena adanya kelelahan oleh pengendara tersebut. Nah, selanjutnya kurangnya tanggung jawab berkendara. Biasa para pengendara tidak memprioritaskan pejalan kaki dan mereka hanya ugal-ugalan di jalan. Selanjutnya kurangnya kesadaran terhadap pejalan kaki. Nah, untuk poin selanjutnya, biasa pengendara ini sen kiri tapi belok kanan, terus keluar gang tanpa melihat sekitar, sehingga hal ini dapat menyebabkan beberapa resiko kecelakaan baik dari diri sendiri ataupun untuk orang lain sekitarnya. Itu dia poin wawancara untuk pengendara di Jalan Jatinangor. Terima kasih. Siapa nih? Oke, perkenalkan nama gue Lanvin Leonardo Andrian, biasa dipanggil Lanvin, dari Teknik Pertambangan. NIM gue 121241115. Halo, kenalin Virus, aku Maulana Mirza Rahmatsyah. Aku adalah mahasiswa semester 2 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Nih, nama gue Firas Raya Astarasuli, biasa dipanggil Firas. Kenalin, nama gue Haikal Sulaiman Aljabar, dari Teknik Perminyakan NIM 122241122. Oke, gue sering lihat teman-teman gue banyak juga yang sering nyontek di kuis. Tapi kecuali nggak nyontek doang, banyak juga yang kerjasama dan segala macam. Tapi ada juga yang kerjain sendiri. Gue salut sama orang-orang yang kerjain sendiri. Rendah hati ya bagus.
nyontek tuh gimana ya, mereka tuh kayak kurang percaya diri gitu buat dapat nilai yang bagus dengan usaha mereka sendiri. Oke, alasan nyontek tuh apa tuh Firas tuh? Itu karena mereka kurang percaya diri gitu. Kurang Dengan pede. nggak pede sama Nggak pede, usahanya sendiri oke. tuh. Mereka tuh pengen dapat nilai bagus tapi nggak berusaha buat belajar. Oke, bagus banget pendapatnya Firas nih. Terus Solusinya untuk mahasiswa sendiri mungkin seharusnya sudah harus sadar lah bahwa tidak ada gunanya kalian mencontek atau ya mencontek. Kalian bisa mendapat nilai yang baik tapi tidak dengan ilmunya. Kalian tidak paham betul dengan ilmunya karena kalian mencontek. Oke, sekarang kita mau ganti topik nih. Oke, kebetulan kan aku asrama nih. Jadi kalau misalnya mau keluar atau beli makan kan harus keluar. Nah, waktu mau ke misalnya ke Jatos atau kemana, nah biasanya waktu mau jalan atau nyebrang tuh biasanya suka ada pengendara motor kayak mobil tuh kayak gaya ngasih waktu gitu nih buat pengendaranya. Buat pejalan kaki kayak cepet-cepet gitu. Ya buru-buru lah istilahnya. Kayak gak ngasih ruang buat pejalan kaki. Kan gitu sih. Kayak kayak solusi gue buat pengendara itu pelan-pelanin lah nyetir ugal-ugalan motornya itu, karena merugikan orang lain juga. Tetap pelan-pelan, sabar, rendah hati. Pokoknya harus sabar menghadapi lalu lintas Jatinangor ini. Oke, makasih Lanfi. Kesimpulannya, nilai integritas dan juga rendah hati merupakan hal yang penting dalam hidup. Untuk mencapainya, kita harus mengingat kembali 6 nilai utama, yaitu keberanian, kepercayaan, keadilan, kejujuran, menghargai, dan juga rasa tanggung jawab. Contoh integritas di bidang akademik yaitu seorang mahasiswa yang tidak menyontek. Di sisi lain, contoh integritas dan juga rendah hati di bidang sosial bermasyarakat seperti di jalan raya. Kita harus menaati peraturan lalu lintas dan juga menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan raya. Kita juga harus memiliki kesabaran di jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Sekian video tugas besar CDT 2 kelompok 54. Terima kasih. Thank you. Oke, Firas. Dan NIM berapa Firas? Kalau NIM TPP gue tuh 164. Impressive.